pada dasarnya sekali lagi pendekatan diet itu semuanya sah saja. Jadi orang sudah mengeluarkan tenaga, biaya, mengeluarkan berbagai usaha ya, termasuk waktu untuk menciptakan sebuah jenis diet tertentu. Lalu tentu pasti ada alasan di belakangnya. Terlepas daripada apakah diet itu nanti bisa diperdebatkan oleh orang sebagai diet yang cocok bagi diri kita atau tidak. Tapi ada beberapa parameter yang bisa kita pakai untuk menentukan jenis diet tertentu apakah baik buat kita atau tidak. Nomor satu menurut saya adalah diet tidak boleh membuat kita kelaparan. Yang nomor dua, diet tidak boleh membuat kita kelemasan. Dan nomor tiga, diet tidak boleh membuat kita kebosanan. Nah, lapar, lemas, dan bosan itu adalah tiga hal yang pasti akan selalu berhubungan, yang membuat bagaimanapun juga terlepas daripada diet itu secara saintifik ataupun secara apapun dianggap adalah diet yang terbaik di dunia, tapi ketika diaplikasikan kepada diri kita tidak bisa menerapkannya. Jadi diet itu akan mati atau runtuh. Nah, oleh sebab itu diet tidak boleh membuat kita jadi kelemasan. Kalau kita menjalankan satu jenis diet dan kita lemas, badan terlalu cerdas untuk dibohongi. Pasti kita akan berusaha untuk kapan ini diet selesai. Setelah itu, kalaupun juga kita berhasil mendapatkan badan yang kita inginkan, pasti badannya akan minta bayarannya. Makanya kenapa hampir lebih dari 95% orang yang melakukan aktivitas diet pasti selalu gagal dan kembali ke badannya semula, atau bahkan lebih buruk daripada badan semula, dan bahkan menyalahkan dietnya. Karena apa? Karena pada dasarnya sekali lagi terjadi sebuah pemaksaan. Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi ketika kita diet, kita tidak menciptakan perlawanan hati. Intinya sebenarnya itu aja. Jadi apapun, kebetulan teman-teman di sini pertanyaan hari ini adalah bertanya tentang misalnya boleh gak saya diet tanpa harus boleh gak saya latihan tanpa harus makan misalnya contohnya. Kembali lagi kita mesti bertanya, latihan yang terbaik adalah latihan yang dilakukan pada saat dimana energi level atau tenaga kita dalam posisi atau kondisi tertinggi. Sebagai contoh misalnya latihan beban. Latihan beban menggunakan apa sebagai sumber tenaga? Menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Nah, ketika tidak ada gula sebagai sumber tenaga buat kita melakukan aktivitas latihan beban, kita lakukan latihan beban dalam kondisi, kalau istilahnya orang bilang running on empty, dalam kondisi kosong. Maka apa yang terjadi? Badan secara cerdas akan mencari jalan lain untuk supaya memberikan kita tenaga, supaya kita bisa survive di dalam aktivitas tersebut. Apa yang terjadi dengan ketika otot berusaha untuk memecah diri, menciptakan energi bagi kita untuk melakukan aktivitas yang tujuannya adalah untuk pembentukan otot, maka terjadi counterproduktif di sini. Jadi kembali lagi, kalau saya ditanya latihan beban, tentu harus kita punya energi yang cukup untuk bisa melakukan. Tapi terlepas daripada apapun, sekali lagi kalau teman-teman kembali lagi, salah satu keunikannya di sini adalah bahwa informasi itu bertebaran, ada di mana-mana. Ada istilah yang mengatakan belief restrict you, knowing empowers you. Teman-teman cari sendiri mana yang kira-kira nyaman buat kita. Ya, berbagai jenis diet ada, termasuk teman-teman mau mencoba salah satu jenis dietnya Dedi misalnya, dilakukan dan coba dieksperimen. Kalau bagi teman-teman cocok, tidak membuat teman-teman kelemasan, tidak membuat teman-teman kelaparan, dan yang pasti tidak membuat teman-teman kebosanan, karena maka pada saat itu boleh dilakukan. Karena kembali lagi sekalian teman-teman sekalian, bahwa bagi saya kalau pribadi, saya tidak menjadikan diet sebagai sebuah program. Karena kalau diet dijadikan sebagai sebuah program, maka program itu biasanya ada awal dan akhir. Sedangkan kalau saya menjadikan diet sebagai, istilahnya kalau uang diatur untuk kenikmatan hidup kita, maka makan diatur untuk kenikmatan hidup kita. Jadi saya tidak menjalankan itu dengan keterpaksaan. Jadi saya menjadikan sebuah pergeseran pola hidup saya dari yang tadinya tidak teratur menjadi lebih teratur dengan pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan seperti apa? Pengaturan pola makan diet saya yang sederhana adalah melibatkan 4 elemen atau 4 unsur ya. Yang pertama yaitu adalah memilih jenis yang tepat. Yang kedua adalah memilih yang namanya penyajian yang tepat. Yang ketiga memilih jadwal atau waktu yang tepat, timing yang tepat, dan yang terakhir adalah memilih jumlah yang tepat. Nah, yang paling populer memang kebanyakan orang tahu bahwa saya mau menurunkan berat badan misalnya contohnya, berarti saya mesti kurangi makan, kan sesederhana itu. Seolah-olah kita pikir saya ngerti berarti saya mesti kurangi makanan.
Tapi ingat sekali lagi, dalam elemen jumlah, kadang-kadang apa yang terlihat dari kasat mata kelihatannya besar belum tentu jumlahnya besar. Kebalikan, apa yang terlihat kelihatannya kecil belum tentu kecil. Dan jumlah juga dipengaruhi oleh sumber. Pilihan sumber mempengaruhi jumlah. Contohnya misalnya sama-sama dada, sama-sama ayam, tapi yang satu dada, yang satu paha, jumlahnya pasti akan berbeda. Sama-sama telur, yang satu kuning, yang satu putih, jumlahnya pasti berbeda. Elemen kedua juga mempengaruhi jumlah. Ketika sama-sama kentang, tapi sama-sama ubi, tapi yang satu digoreng, yang satu dibakar atau direbus atau dikukus, tentu jumlahnya atau dalam hal ini kalorinya juga berbeda. Teman-teman tahu bahwa yang membuat seseorang gemuk itu adalah kelebihan kalori. Jadi kelebihan kalori bisa dari mana saja, tapi yang paling populer di Indonesia adalah kombinasi antara karbohidrat dan lemak. Proteinnya biasanya kurang, seratnya biasanya kurang. Jadi kurang lebih, sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan ini, saya rasa tidak ada masalah apapun yang teman-teman mau lakukan. Teman-teman coba jadikan itu sebagai pengalaman. Kalau teman-teman anggap jenis diet tertentu dirasakan memang nyaman, silahkan lanjutkan. Tapi ingat sekali lagi, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Lakukan aktivitas olahraga, termasuk juga diet, termasuk juga pola hidup ini semua. Lakukan dengan senang hati, bukan dengan susah hati. Saya ucapkan terima kasih fitness mania sekalian. Silahkan subscribe video ini, YouTube kami, dan apabila ada masukan, dengan senang hati kalau kami diberikan. Saya ucapkan terima kasih.